Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video presentasi materi kami dengan judul Struktur Pasar. Berikut adalah nama-nama kelompok 3. Klarifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi, para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Pasar dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar ini merupakan struktur yang dicirikan oleh jumlah pembeli atau penjual yang sangat banyak. Jumlah dan nilai transaksi dari setiap individu, pembeli atau penjual, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan, sehingga individu-individu tersebut tidak bisa mempengaruhi harga produk. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya seorang produsen tunggal. Sebuah perusahaan yang monopolistik sekaligus bisa menentukan harga produk dan jumlah output. Sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas laba, normal atau super normal profit, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Adalah struktur pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Namun demikian, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Karena dalam persaingan monopolistik ini, konsumen mengetahui perbedaan-perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda titik. Seperti halnya dalam persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik ini, laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Yang terakhir adalah pasar oligopoli, adalah struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan titik. Pasar oligopoli dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah oligopoli terdiferensiasi, di mana produk tidak terbarukan, misalnya mobil, dan yang kedua adalah oligopoli tak terdiferensiasi, di mana produk terbarukan, misalnya baja. Sekian presentasi dari saya persilahkan kepada pemateri berikut. Materi selanjutnya, faktor penentu struktur pasar. Yang pertama, pengaruh karakteristik produk. Karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut diperjualbelikan. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti yang baik dari suatu produk. Yang kedua, pengaruh fungsi produksi. Industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan increasing returns to scale, yang outputnya relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya, biasanya jumlah produsen yang lebih sedikit sehingga tingkat persaingannya lebih ringan daripada di dalam industri-industri yang fungsi produksinya bersifat konstan atau decreasing returns to scale, yang masuk ke dalam pasar dengan tingkat output yang relatif kecil dibandingkan dengan permintaan total. Yang ketiga, pengaruh para pembeli. Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat persaingan pasar dipengaruhi oleh pembeli dan penjual. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan akan relatif lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Yang selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna akan terjadi jika para produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga. Ketidakmampuan produsen mempengaruhi harga tersebut karena yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak.
Setiap perusahaan dalam suatu industri hanya menghasilkan suatu pangsa output yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah output industri secara keseluruhan, dan setiap pembeli hanya membeli suatu pangsa atau barang yang sangat kecil pula pada output total tersebut. Dan kedua, produk yang homogen. Macam dan jenis output dari setiap perusahaan dipandang sama oleh para konsumen. Dan yang ketiga, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Perusahaan-perusahaan tidak menghadapi kendala untuk masuk atau keluar dari industri tersebut. Dan yang keempat, informasi yang sempurna. Informasi tentang biaya, harga, dan kualitas diketahui oleh semua pembeli dan penjual di pasar. Keempat syarat pokok di atas yang diperlukan untuk terciptanya struktur pasar persaingan sempurna. 5. Penentuan harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar produk itu. Kurva permintaan pasar sebuah produk secara sederhana merupakan penjumlahan horizontal kurva permintaan seluruh konsumen dalam pasar tersebut. Yang keenam, penentuan harga atau output dalam pasar persaingan sempurna. Dalam jangka pendek, perusahaan beroperasi pada tingkat output, di mana MR sama dengan MC. Dalam jangka panjang, keseimbangan jangka panjang dari suatu perusahaan beroperasi pada tingkat output yang memaksimumkan laba, di mana P atau AR sama dengan AC. Yang ketujuh, kurva penawaran perusahaan. Pada kurva penawaran jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih posisi output yang memiliki harga sama dengan MC. Sedangkan kurva penawaran jangka panjang merupakan fokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang yang tidak mempunyai substitusi. Dengan kata lain, perusahaan tunggal tersebut sekaligus pula merupakan industrinya. Struktur pasar ada dalam teori saja, karena kenyataannya tidak ada barang yang hanya dihasilkan oleh satu produsen saja dan bebas dari persaingan. Kurva penetapan harga output dalam monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan industri identik dengan kurva permintaan perusahaan. Dan karena kurva permintaan industri tersebut berslop menurun, maka monopolis juga menghadapi kurva permintaan yang berslop menurun juga. Suatu perusahaan yang monopolistik menggunakan kaidah maksimasi laba yang sama dengan perusahaan dalam persaingan sempurna, yaitu perusahaan tersebut akan MR sama dengan MC. Namun demikian, kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan monopolistik tidaklah horizontal atau elastis sempurna. Oleh karena itu, MR-nya tidak akan sama dengan P pada suatu tingkat output. MR akan selalu lebih kecil dari P untuk tingkat output lebih besar 1. Berikutnya, keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan monopolistik hanya akan beroperasi jika P lebih besar dari LRAC. Karena semua biaya adalah variabel dalam jangka panjang, maka perusahaan tersebut tidak akan berproduksi kecuali semua biaya P. Tidak ada perusahaan monopolistik atau kompetitif yang akan beroperasi dalam jangka panjang jika menderita rugi. Pengaturan monopoli. Biayanya perusahaan-perusahaan yang monopolistik cenderung untuk memperoleh laba yang berlebihan dan membatasi jumlah produk. Laba berlebihan didefinisikan sebagai laba yang sangat besar sehingga perusahaan tersebut memperoleh tingkat penerimaan rate of return dari modal yang diinvestasikan lebih besar dari tingkat penerimaan normal. Berikutnya, faktor-faktor penghalang masuk pasar. Yang pertama, hak paten dan hak monopoli. Hak paten merupakan suatu hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atau pencipta. Sedangkan hak monopoli merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang untuk menjadi pemasok tunggal atau untuk menjadi salah satu dari pemasok yang terbatas jumlahnya pada suatu barang tertentu pada daerah tertentu. Yang kedua, skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang cukup besar
dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar bisa merupakan penghalang bagi produsen lain untuk memasuki pasar. Biaya produksi akan dapat diminimumkan untuk kasus ini dengan cara hanya memiliki satu pabrik atau sedikit pabrik. Yang ketiga, penguasaan akan suatu sumber daya. Faktor penghalang dapat terjadi jika seorang produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Selanjutnya, bagian dari pasar monopoli adalah diskriminasi harga. Pengertian dari diskriminasi harga dibedakan menjadi dua, yaitu satu, penetapan harga yang berbeda-beda untuk para pembeli barang yang sama. Yang kedua, penetapan tingkat harga, di mana perbandingan antara harga dan modal berbeda-beda di antara para pembeli, yaitu PY per MG sama dengan P kali MC. Para ekonom lebih menyukai pengertian yang kedua karena pengertian tersebut memperhatikan bahwa biaya pelayanan bagi para langganan dapat berbeda-beda. Selanjutnya ada derajat diskriminasi harga. Ini dibagi 3 menurut A.C. Pigo dalam bukunya yang berjudul The Economics of Welfare tahun 1920. Diskriminasi harga derajat pertama merupakan tujuan akhir, yaitu setiap unit barang dijual pada tingkat harga yang berbeda-beda, dimulai dari diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu harga berbeda-beda untuk para langganan pada pasar yang berbeda. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua, harga yang berbeda-beda untuk beberapa golongan barang yang dijual ke para langganan. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama, harga yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dijual ke para langganan. Selanjutnya, 2, tujuan dan manfaat diskriminasi harga. Diskriminasi harga memungkinkan monopolis untuk memperoleh penerimaan atau revenue yang lebih banyak daripada yang dapat diperolehnya jika hanya menggunakan harga tunggal. Tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Yang ketiga, syarat-syarat efektivitas diskriminasi harga. Diskriminasi harga derajat pertama dan kedua memerlukan informasi tentang kurva permintaan individual, sedangkan diskriminasi harga derajat ketiga memerlukan informasi tentang elastisitas permintaan yang berbeda-beda. Pengaruh permintaan yang inelastis terhadap diskriminasi harga. Jika pasar dapat dipilah-pilah, maka laba dapat ditingkatkan dengan menerapkan diskriminasi derajat ketiga. Monopolis akan memaksimumkan labanya jika MC sama dengan MR untuk setiap pasar. Harga-harga akan tergantung elastisitas permintaan pada masing-masing pasar tersebut. Jika elastisitasnya lebih tinggi, maka harganya lebih rendah di pasar ceteris paribus. Yang berikut, monopoli bilateral. Monopoli bilateral terjadi jika ada pembeli yang bersifat monopolis dan penjual yang bersifat monopolis pula. Harga dan kuantitas yang terjadi tidak dapat ditentukan dengan teori ekonomi. Penyelesaiannya akan tergantung pada perbandingan kekuatan tawar-menawar dan strategi antara pembeli dan penjual tersebut. Ukuran kekuatan monopoli. A. Indeks Lehner. Kemampuan untuk menetapkan harga atau P lebih besar dari MC merupakan karakteristik monopoli. B. Berdasarkan diskriminasi harga, merupakan bukti adanya kekuatan monopoli karena diskriminasi harga menunjukkan secara jelas bahwa monopolis dapat mengendalikan harga. C. Berdasarkan rasio konsentrasi, mengukur besarnya pangsa perusahaan yang terbesar dalam penjualan industri secara keseluruhan. D. Penggunaan indeks Harvindal, merupakan penyempurnaan dan rasio konsentrasi. Pasar persaingan monopolistik. Edward H. Chamberlain mengajukan teori persaingan monopolistik yang menjelaskan secara realistik tentang pasar yang aktual yang dihadapi hampir semua perusahaan.
Edward menggunakan dua asumsi dari struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, setiap perusahaan menentukan keputusannya tidak tergantung pada perusahaan lain. Yang kedua, jumlah perusahaan dalam suatu industri sangat banyak dan semuanya memproduksi produk dasar yang sama. Yang berikut pasar oligopoli. Contoh-contoh industri-industri yang oligopolistik cukup banyak di Indonesia, walaupun mungkin industri-industri tersebut merupakan joint venture antara pihak Indonesia dengan perusahaan asing. Struktur pasar oligopoli bisa terjadi di mana wilayah pasar suatu perusahaan sangat kecil. Yang pertama, penentuan harga atau output dalam pasar oligopoli. Kurva permintaan menghubungkan jumlah suatu produk yang diminta dengan harganya dengan menganggap pengaruh-pengaruh variabel-variabelnya konstan. Satu variabel yang dianggap tetap adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan saingan. Namun demikian, dalam struktur pasar yang oligopolistik, jika satu perusahaan mengubah harga yang ditetapkannya, maka perusahaan-perusahaan lainnya akan bereaksi pula dengan cara mengubah harga-harga mereka. Yang kedua, terbentuknya kartel. Dalam suatu pasar yang oligopolistik, akan sangat menguntungkan bagi semua perusahaan jika mereka bersatu dan menentukan harga secara bersama-sama sehingga bisa memaksimumkan laba industri. Perusahaan tersebut bisa mengadakan suatu persetujuan, dan jika persetujuan seperti itu dilakukan secara formal atau sah menurut hukum, maka kelompok tersebut dinamakan kartel. Jika dilakukan secara diam-diam atau informal, maka disebut kolusi atau collusions. Yang berikut tentang kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga akan terjadi jika sebuah perusahaan menetapkan dirinya sebagai pemimpin suatu industri dan semua perusahaan dalam industri tersebut menerima kebijaksanaan harga yang ditetapkan perusahaan tersebut. Yang berikut tentang teori kurva permintaan terpatah. Teori ini menggambarkan pola perilaku di mana perusahaan-perusahaan saingan dianggap akan mengikuti setiap penurunan harga untuk memelihara pangsa pasar mereka masing-masing, tetapi tidak akan mengikuti kenaikan harga sehingga memungkinkan pangsa pasar mereka meningkat sebagai akibat dari adanya perusahaan yang menaikkan harga tersebut. Materi yang berikut tentang persaingan non-harga. Oleh karena perusahaan-perusahaan saingan akan selalu membalas tindakan penurunan harga, maka oligopolis cenderung untuk menggunakan teknik-teknik persaingan non-harga untuk meningkatkan permintaan. Para pesaing akan bereaksi terhadap perubahan variabel non-harga, tetapi tingkat reaksi jauh lebih lambat daripada harga yang berubah. Perubahan tersebut memerlukan waktu yang lama agar dapat disadari oleh perusahaan saingan, sehingga perusahaan saingan harus menetralisir pengaruh kurva permintaan yang bergeser keluar dari perusahaan tersebut. Banyak pertanyaan, seberapa jauh persaingan non-harga harus dilakukan? Jawabannya adalah bahwa kegiatan seperti itu harus dilakukan sampai suatu keadaan di mana marginal cost dari tindakan tersebut sama dengan marginal revenue yang dihasilkan. Saya contohkan seperti harga suatu barang dimisalkan X adalah 100 per unit dan biaya variabel per unit Rp80. Jika kita meningkatkan penjualan sebesar 1 unit, hanya akan membutuhkan tambahan iklan kurang dari Rp20, maka tambahan pengeluaran iklan masih bisa ditingkatkan. Untuk merancang dan melaksanakan produksi, penentuan harga dan strategi-strategi promosi yang efektif, suatu perusahaan harus mengetahui keadaan pasarnya
dan karakteristik struktur pasar. Untuk melakukan hal tersebut, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang dikelola secara modern akan menggunakan data ekonomi. Sensus ekonomi. Sensus ekonomi suatu negara menyajikan data dan profil dalam bentuk statistik lengkap dari sektor-sektor ekonomi. Setiap 5 tahun, lembaga yang melakukan sensus tersebut memberikan data yang berisikan informasi mengenai sektor penting ini dalam sektor industri. Sensus industri menyajikan semua informasi yang mencakup aspek yang diukur dalam kegiatan industri. Biro Sensus memecahkan data dalam berbagai tingkat yang berbeda, dimulai dari 2 digit yang umum sampai 7 digit yang khusus. Selanjutnya, konsentrasi pasar. Untuk mengetahui di mana letak suatu industri, kita harus memperhatikan tidak hanya jumlah pesaing yang ada, tetapi juga ukuran relatif mereka. Pangsa pasar relatif dari perusahaan pemimpin dalam pasar monopoli dan oligopoli cenderung untuk lebih besar daripada dalam pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Tabel 10.3 pada buku halaman 383 menyajikan data jumlah pesaing, penjualan industri, pangsa pasar, perusahaan pemimpin untuk sensus industri 4 digit secara seksisilan. Seperti pada umumnya, pangsa pasar perusahaan pemimpin di sini dihitung dengan menggunakan data penjualan untuk 4 atau 8 jika industri-industri di mana 4 perusahaan teratas menguasai kurang dari antara 25-30% dari total penjualan industri. Misalnya, CR4 lebih besar dari 30, maka industri tersebut digolongkan sebagai industri dengan tingkat persaingan tinggi. Industri-industri perusahaan pemimpin menguasai lebih besar dari 80 atau 90% dari penjualan industri. Misalnya, CR4 lebih besar 80, maka industri tersebut bisa digolongkan ke dalam industri dengan tingkat persaingan lemah dan biasanya sangat menguntungkan. Namun demikian, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data sensus mengenai struktur pasar tersebut karena beberapa sebab. Pertama, biasanya data dilaporkan adalah data produksi domestik total, bukan penjualan domestik total. Yang kedua, biasanya diperlihatkan adalah pasar nasional atau keseluruhan, bukan pasar lokal atau regional. Yang ketiga, bahwa pasar dalam artian perekonomian terdiri dari perusahaan-perusahaan yang ingin dan mampu menjual suatu produk. Suatu perusahaan yang potensial untuk memasuki pasar adalah sebuah perusahaan yang memiliki pengetahuan dan sumber daya tertentu yang memungkinkan untuk bisa memasuki pasar dengan sukses. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 3. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.